Selamat datang di rangkaian listrik dengan saya Bulia. Kali ini kita akan bahas tentang analisis not. Kali ini kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu untuk analisis not sumber bebas. Nah, ini biasanya pencatu dayanya adalah sumber arus ya. Ada rangkaian, kita suruh tentukan I. Kita pertama tentukan dulu notnya untuk rangkaian ini. Yang paling banyak cabang adalah di sini. Misalkan kita kasih not A, kemudian yang di sini kita kasih marker not B gitu. Nah, jadi untuk rangkaian ini hanya ada 2 not, kemudian kita groundkan yang paling bawah, dimana nilai voltage-nya akan sama dengan 0. Nah, habis itu kita buat cari I-nya. Di situ kita baca not A. Not A di situ kan kalau kita lihat yang resistor yang di bawah yang 4 ohm, berarti I sama dengan VA min V ground, dibagi bukan yang sama resistor itu yang di atas itu, tapi dibaginya sama yang resistor yang ada di not A yang di bawah sama ground, yaitu 4 ohm. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis yang di not A. Nah, ini yang di not A. Nah, kita pakai analisis arus biasanya pakai KCL ya. Pakai analisis hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu yang tentang arus, di mana I masuk sama dengan I keluar. Nah, kemudian kita lihat dulu titik percabangannya di sini. Misalkan kita punya A, berarti di sini ada current yang keluar dari A, yaitu yang 7 ampere. Kemudian ada current yang masuk ke not A, yaitu yang bagian paling kiri, itu adalah 4 ampere. Kemudian yang keluar dari resistor 4 ohm. Nah, kemudian ada cabang lagi dari not A, yaitu yang resistor 8 ohm, arah currentnya keluar. Berarti ini untuk 8 ohm, currentnya kita belum tahu. Nah, kita sebenarnya cukup baca gambarnya aja ini untuk analisis KCL-nya. Nah, habis itu kita langsung lihat mana yang masuk ke not A, itu adalah yang 4 ampere, kemudian sisanya keluar. Jadi kita selalu mengasumsikan tegangan yang di not itu paling tinggi ya. Kemudian 7 ampere keluar. Kemudian yang di elemen pasif ada resistor 8 ohm. Nah, voltage-nya di situ antara A dan B ya. Kalau yang 8 ohm berarti VA min VB. Kalau yang 4 ohm berarti voltage-nya VA dikurangi V ground. V ground-nya 0. Nah, berarti V per 4 ohm. Nah, ini untuk persamaan KCL di not A. Kita sederhanakan, ini berarti kita kalikan jadi ya 24 lah ya. Nih, 24 3 VA. Nanti kalian bisa cek persamaan ini benar apa salah gitu. Ini langsung saya sederhanakan, jadinya minus 24 3 VA minus VB gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke analisis yang di not B. Nah, di not B itu ada 2 resistor sama 1 sumber tegangan arus. Berarti kita baca aja dulu yang ke not B. Di situ ada yang masuk ke not B, ya kan, ada yang keluar dulu 12 ohm, kita nggak tahu arusnya berapa. Kemudian yang keluar ada 8 ohm. Kemudian selanjutnya ada yang masuk ke not B, yaitu 7 ampere gitu. Oke, nah sekarang kita analisis ininya aja, KCL current-nya, karena not itu analisis current ya sebenarnya. I masuk, yaitu KCL-nya di sini I masuk, jumlah I masuk sama dengan jumlah I yang keluar gitu. Nah, yang di not B adalah yang masuk ke not B itu adalah yang 7 ampere. Sisanya keluar untuk elemen pasif. Itu ada apa? Untuk 8 ohm berarti voltage-nya B minus VA. Nah, kenapa VB min VA bukan VA min VB? Jadi kalau kita lagi ngitung not B, kita selalu asumsikan not yang kita hitung adalah yang paling tinggi. Kemudian yang 12 ohm berarti VB min V ground ya, sama dengan per 12 gitu. Kita sederhanakan persamaan ini ya, jadinya 8 12 168 sama dengan ini jadi 5 VB
minus 3 VA. Nah, ini nanti bisa dicek apakah benar sederhananya persamaannya jadi seperti itu. Nah, itu ada jadi persamaan kedua. Habis itu kita tinggal eliminasi substitusi dengan persamaan yang pertama untuk cari VA dan VB. Nah, cari yang pertama tadi, persamaan yang pertama minus VB plus 3 VA ya. Minus 24 sama dengan minus VB plus 3 VA. Nah, berarti kan langsung kita jumlah aja buat ngilangin yang VA ya. Berarti 144 sama dengan 4 VB. Berarti VB-nya 36 volt gitu ya. Nah, sekarang yang VA berarti disubstitusikan ke persamaan 1 berarti 4 volt ya. Nah, sekarang kita cari current-nya. I berarti sama dengan kita cuma butuh VA-nya 4 minus V ground-nya 0. Bagi 4 resistor berarti 1 ampere. Jadi untuk soal ini current-nya nilainya 1 ampere. Sekarang kita masuk ke analisis node untuk sumber tak bebas ya. Tetap catu dayanya tetap current gitu. Ini kita sudah punya rangkaian di sini. Kita disuruh menentukan arus yang masuk ke di 10 ohm itu. Nah, karena ini rangkaiannya nggak jauh beda dari yang tadi, kita bisa tahu di sini ada node A, di sini node B ya. Terus paling gampang yang bagian bawah yang kita groundkan. Berarti di sini V groundnya sama dengan 0. Nah, sekarang buat menentukan si I-nya, kita kan baca resistor yang ada di 10 ohm itu ya. Berarti VI di situ adalah voltage yang di 10 ohm ada VA min V ground. Yang di ujung resistor kan ground ya. Berarti nilainya 0 volt. Kemudian resistornya 10 ohm. Berarti kita sebenarnya cuma butuh tahu VA aja gitu untuk rangkaian ini. Nah, cuman karena itu nggak bisa kita analisis pakai hukum Kirchhoff, jadinya kita pakai metode analisis node. Nah, kita pertama lihat analisis di node A. Di node A itu ada arus masuk 6I ya kan, di situ masuk ke node A 6I. Kemudian yang dari arah bawah 10 ohm itu ada arus keluar. Kita cari itu besarnya adalah I ya kan. Jadi kita nggak tahu besarnya I-nya berapa. Berarti itu kita label 10 ohm aja dulu. 40 ohm untuk yang arus keluar dari kanan. Kemudian ada yang keluar lagi dari arah kiri ya. Dari arah kiri itu sebesar 12 ampere. Itu 12 ampere ya. Itu kurang kelihatan ya, 12 ampere. Kemudian kita pakai analisis node, yaitu analisis current-nya dari rangkaian itu. Kita dapat di situ untuk KCL-nya secara skematiknya seperti ini, tinggal kita baca. Berarti yang masuk ada 6I, kemudian yang keluar ada 12 ampere, sedangkan yang di 40 ohm itu berarti VA min VB voltage-nya ya. Untuk 40 ohm ada titik difference A dan B. Kemudian sekarang yang 10 ohm, berarti node-nya antara A dan ground. Berarti voltage-nya VA min 0. 0 itu adalah yang voltage di bawah, di ujung resistor bawah, berarti ground ya. 0 bagi 10. Nah, persamaan kini kita sederhanakan ya kan. Kita sederhanakan jadi 480 19 VA ditambah VB ya. Ini persamaan 1 untuk node A. Nah, nanti kalau misalkan ada yang nggak paham, nanti bisa ditanyakan untuk yang persamaan tadi penyederhanaannya. Kemudian node B, sekarang kita analisis node B. Node B itu ada yang keluar ya kan, 6I. Kemudian yang di titik B ada lagi yang masuk dari arah kiri, yaitu 2 ampere. Besarnya 2 ampere. Kemudian yang keluar di elemen pasif ada yang 20 ohm sama 40 ohm. Nah, ini untuk 40 ohm, yang ke bawah yang 20 ohm gitu. Nah, habis itu kita langsung pakai analisis KCL aja gitu. Sigma I in sama dengan sigma I out gitu ya.
yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, selanjutnya kita tinggal baca gambar sebenarnya. Nah, itu kan yang masuk itu ada 2 ampere ya. Kemudian sama dengan yang keluar ada 6I, itu udah current ya. Kesatuannya udah ampere gitu. Nah, sekarang yang ohm itu yang 40 ohm sama 20 ohm kita tentukan tegangannya V. Untuk yang 20 ohm berarti ada VB sama V ground. Berarti kurangi 0/20. Jadi ujungnya resistor 20 ohm ada VB sama 0. Kemudian yang 40 ohm berarti ada VB minus VA per 40. Nah, ini dapat persamaan yang kedua, tinggal kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan 40 20 berarti 80 sama dengan 23 VA ditambah dengan 3 VB. Nah, kita dapatlah persamaan 2 dari yang analisis KCL yang di note B. Nah, sekarang buat cari setiap voltage-nya tinggal kita eliminasi substitusi. Persamaan 1 2 gitu kan. Kita dapat VA-nya 40 volt. Berarti di sini 40 kurangi 0/10 kita dapat current-nya 4 ampere. Nah, selanjutnya kita analisis supernode. Nah, kalau tadi node, ini supernode. Supernode itu berarti kita memperlakukan sebuah sumber tegangannya menjadi satu node atau berdiri sendiri. Jadi kayak itu yang sumber tegangan bebas rupanya ya. Nah, kita mau menentukan arus pada rangkaian ini. Kita pertama tentukan ininya dulu, groundnya mau di mana. Misalkan di sini kita groundkan, berarti di sini V groundnya sama dengan 0. Kemudian yang atas di sini misalkan ibu label itu kan supernode ya, yang bawah udah 0 volt, berarti yang di ujung atas itu adalah 20 volt. Nah, ternyata berarti kita hanya tinggal satu node aja di situ, node A. Jadi untuk rangkaian ini node-nya cuma satu, node A aja gitu. Nah, selanjutnya kita baca aja ininya apa, current-nya, arah current-nya gimana, KCL-nya. Untuk 15 ohm ya, itu ada pertama ada 1 ampere dulu masuk, 1 ampere. Kemudian ada yang keluar dari resistor 10 ohm. Nah, selanjutnya ada lagi yang 10 ohm yang di bagian kiri ya kan. Yang bagian kiri itu keluar 10 ohm. Gitu. Terus di sini karena yang masuk itu 1 ampere, berarti tinggal masuk 1 ampere sama dengan yang kita analisis pakai KCL, sigma I in sama dengan sigma I out gitu ya. Terus berarti di sini ada yang masuk ke node A itu tadi dari gambar 1 ampere, terus yang keluar yang dari berapa? 10 ohm. Ya, 10 ohm itu ada VA minus V ground ya kan, di ujung-ujung resistor yang 10 ohm itu. Kalau yang di kiri berarti VA min 20 ya kan ya. Berarti untuk di apa, resistor yang 10 ohm di kiri VA min 20/10, yang bawah berarti VA min V ground atau VA aja karena groundnya 0 gitu, berarti VA/10. Nah, nanti disederhanakan ini persamaannya, kita dapat nilai voltage A-nya adalah 15 volt. Nah, sekarang kita hitung melalui ini resistor 10 ohm di bagian kirinya node A. Itu kan ada VA min 20 volt per 10 ohm. Berarti 15 minus 20/10 berarti 0,5 ya. Minus ya itu sebenarnya karena berlawanan arah yang kita misalkan ya. Oke, kemudian kita masuk ke yang contoh kedua untuk supernode, yaitu analisis supernode untuk sumber tak bebas di situ. Jadi yang kayak belah ketupat di situ pasti sumber tak bebas gitu. Nah, di sini ada supernode. Pertama kita tentukan ground dulu aja lah. Groundnya di kabel yang bawah, berarti di sini di semua kabel bawah nilainya 0 volt. Itu ada supernode, sumber bebasnya
5 volt, berarti di bagian atas langsung dapat 5 volt. Nah, notnya itu cuma tinggal satu aja di sini. Misal kita bilang V1 di situ ya. V1 di not itu ada di not V1, kita labeli not itu namanya adalah not V1 ya, voltage 1. Karena di situ kanan kiri semuanya V1 simbolnya. Berarti ada yang masuk 9 mA ya kan, yang masuk. Kemudian ada yang keluar dari arah channel 1 kilo ohm, yaitu resistor 1 kilo ohm. Kemudian ada yang keluar yaitu ya, yang dari sumber tak bebas ya. Sumber tak bebasnya akarnya keluar yaitu 2V1. Nah, di sini kita mau menentukan nih berapa nih misalnya nilai V1. Sebenarnya pakai analisis KCL aja, yaitu sigma I in ya sama dengan sigma I out. Nah, di sini kalian cuman tinggal baca gambar aja, buatlah persamaannya ya. Jadi itu tugas kalian. Yang pertama adalah berapa nilai V1 untuk rangkaian ini, dan tinggal dibaca aja KCL-nya dari gambar. Nah, untuk problem selanjutnya di sini Ibu beri 2 soal lagi. Yang soal yang pertama seperti ini. Kamu untuk 2 soal ini juga sama. Kalian saya harap bisa menentukan arusnya untuk 2 rangkaian di sini juga. Untuk yang rangkaian yang pertama ya kan, sama-sama tentukan I. Misalkan paling gampang Ibu bantu analisisnya dulu buat menentukan notnya ya. Nah, misalkan paling gampang untuk rangkaian ini di sini karena paling banyak cabang, di situ not A, di sini not B. Nah, sedangkan di situ kita groundkan. Kenapa di groundkan di situ? Karena kita punya super node itu yang negatif positif itu sumber di tengah-tengah itu ada sumber tegangan bebas ya kan. Oh ya, lupa nilainya 24 volt. Kemudian berarti yang di bagian atas yang tinggi adalah 24 volt yang di potensial tinggi. Udah, berarti kita tahu semua voltage yang di ujung-ujung resistor. Nah, kita analisis current-nya aja sekarang. Untuk yang not A berarti ada yang masuk sebesar 6 ampere ya kan. Kemudian untuk resistor yang 48 ohm di situ ujung-ujungnya ya kan, ada A sama 24 yaitu keluar nilai current-nya. Kemudian yang di resistor 24 ohm keluar. Untuk not A cuman butuh itu aja. Nah, nanti kalian coba buat persamaan KCL-nya berdasarkan gambar yang udah Ibu buat itu ya di not A ya. Tuh ada yang udah kelihatan I masuk berapa, I keluarnya berapa. Gitu. Itu adalah untuk persamaan not A. Nanti tinggal kalian baca gambar yang udah Ibu buatkan di sebagian kiri itu buat analisisnya. Sekarang kita analisis yang di not B. Not B itu ada yang keluar ya kan, not B. Not B itu yang 6 ampere itu kan keluar, itu sebenarnya dari B ya. Berarti itu ada current keluar dari B 6 ampere. Kemudian ada yang 12 ohm, ada yang 24 ohm di sini keluar. Gitu. Jadi not B gambarnya seperti ini. Nanti tinggal kalian analisis KCL-nya. Jadi sebenarnya udah langsung kelihatan. Yang 24 ohm itu tegangannya B sama 0. Yang 12 ohm tegangannya B sama 24, beda tegangannya. Jadi kita tinggal buat persamaannya nanti buat menentukan I. Nah, selanjutnya yang contoh yang kedua di sini kelihatannya agak complicated ya, agak complicated, tapi ternyata di situ banyak super node, yaitu ada sumber tegangan bebasnya. Ada banyak 4 volt sama 8 volt gitu. Nah, kita disuruh cari current yang di situ. Nah, karena itu super node, paling gampang itu berarti yang bawah kita groundkan aja di sini. Nah, V ground. Nah, kalau V groundnya udah ketahuan yang bagian bawah, berarti untuk kabel yang di sini ini udah tahu 0 di bawah, berarti tinggal kabel yang di atas aja yang ada nilainya 4 volt. 4 volt dirangkai itu seri ya. Berarti tinggal di ujung ini 4 tambah 8, totalnya ada 12 volt. Berarti untuk
yang kabel di sini itu udah jadi nggak ada, tinggal digantikan yang 12 volt. Nah, kalau gitu notnya tinggal satu aja di sini, not A itu. Karena kita udah tahu voltage yang di 2 ohm itu kan 12 sama 0 kan ujungnya. Nah, gitu. Jadi notnya tinggal satu aja di situ. Nah, pertama yang mungkin membingungkan adalah cari current yang di 2 ohm yang paling atas, karena di situ ada sumber tak bebas ya. Berarti untuk yang di atas itu voltage-nya kita tambahkan, yaitu antara not A VA ditambah 6I itu. Nah, nanti coba kalian cari berapa nilai VA-nya.